Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jika benda usang yang selama ini menempel di tubuh Anda ternyata adalah kunci pembuka rahasia gelap sebuah keluarga konglomerat? Malam ini, sebuah kebetulan di bawah guyuran hujan badai akan memupas konspirasi perebutan harta 26 tahun silam yang dikubur rapat-rapat. Apakah Anda siap melihat bagaimana takdir seorang santri miskin bersinggungan dengan kaum elit? Coba tebak dan tinggalkan komentar Anda. Apa yang akan Anda lakukan jika nyawa orang paling berkuasa tiba-tiba bergantung di tangan Anda? Terus dengarkan, karena cerita ini penuh dengan teka-teki yang akan membuat Anda penasaran. Hujan menderu brutal malam itu di kawasan pinggiran kota, tak jauh dari sebuah pesantren tua. Kilat menyambar, merobek langit gelap, memperlihatkan sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam legam yang tergelincir hebat hingga ban depannya terjebak di tanah berlumpur pinggir jalan. Mereka baru saja dalam perjalanan pulang dari area pemakaman eksklusif, usai berziarah ke makam mendiang Nyonya Besar Darmawan. Di dalam kabin mobil yang harganya mencapai miliaran rupiah itu, kepanikan luar biasa pecah. Pak Darmawan, sang pendiri raksasa bisnis Darmawan Group yang begitu ditakuti, tiba-tiba mencengkeram dadanya dengan kuat. Napasnya tersenal parah, wajahnya memucat pasi, dan bibirnya mulai membiru. Serangan jantung itu datang begitu tiba-tiba, mencekik lehernya tanpa ampun. Nabila, putri bungsu yang selama ini hidup dalam balutan kemewahan tak bertepi, menjerit histeris. Gadis yang tak pernah sekalipun berhadapan dengan garis tipis antara hidup dan mati itu, kini gemetar hebat. Ia membuka pintu mobil, menerobos hujan badai tanpa memedulikan gaun mahalnya basah kuyup dan kotor oleh cipratan lumpur. Nabila jatuh berlutut di aspal yang dingin. Air matanya bercampur dengan derasnya hujan malam. "Tolong, siapapun, tolong! Tolong selamatkan ayah saya!" Jerit Nabila dengan suara serak, memecah gemuruh badai. Kacaunya malam itu seolah menertawakan ketidakberdayaannya. Uang dan kekuasaan keluarga Darmawan sama sekali tak berguna di detik yang mengancam nyawa ini. Sang sopir yang juga panik, sibuk menelpon ambulans yang entah kapan akan tiba menembus kemacetan akibat badai. Tepat pada detik-detik kritis itu, suara langkah kaki tergesa-gesa memecah genangan air. Tarik, seorang santri sederhana dengan pakaian yang sudah basah separuh, tengah berlari menembus hujan. Ia baru saja kembali dari klinik kecil di pesantren setelah mengantar obat-obatan. Mendengar jeritan putus asa Nabila, insting kemanusiaannya langsung bekerja. Tanpa berpikir dua kali, Tarik menerjang hujan dan menghampiri pintu mobil mewah tersebut. Matanya dengan cepat memindai kondisi Pak Darmawan yang sudah setengah tak sadarkan diri di kursi penumpang. Berbekal ilmu pertolongan pertama yang sering diajarkan oleh Pak Kiai saat merawat warga kampung, Tarik tahu persis ia harus bertindak sangat cepat. Waktu mereka tidak banyak. "Mbak, minggir sedikit. Biarkan beliau mendapat udara," seru Tarik tegas. Suaranya yang tenang namun penuh otoritas, entah bagaimana membuat Nabila yang histeris sedikit mereda. Tarik segera membaringkan tubuh renta sang Paipan di posisi yang lebih aman, dengan bantuan sopir. Melonggarkan kerah kemeja mahalnya, dan memastikan jalan napasnya terbuka. Nabila hanya bisa menggigit bibir, melihat tangan kasar nan gesit dari pemuda asing itu menekan dada ayahnya secara berirama. Pompa, pompa, terus memompa memburu detak kehidupan. "Ayo Pak, bertahan, jangan menyerah sekarang," gumam Tarik, matanya fokus, tak peduli air hujan menyiksa pandangannya dan membasahi sekujur tubuhnya. Di tengah gerakan CPR yang intens, ritme hidup dan mati itu tiba-tiba diinterupsi oleh sebuah kejadian kecil yang akan memutarbalikkan sejarah keluarga Darmawan selamanya. Dari balik kerah baju koko Tarik yang basah kuyup, sebuah benda meluncur jatuh dan berayun bebas di udara. Benda itu adalah sebuah liontin perak berbentuk kompas yang sudah sangat kusam dan menghitam di beberapa bagian. Bandul itu berayun-ayun di depan mata Pak Darmawan, memantulkan kilatan cahaya petir yang menyambar. Perlahan, kelopak mata Pak Darmawan bergetar. Di tengah kesadarannya yang buram dan napas yang putus-putus, matanya terpaku pada kompas perak tersebut. Seketika, pupil mata pria tua itu membesar sempurna. Jantungnya yang tadi melemah,
tiba-tiba berdegup liar karena sebuah guncangan emosi yang luar biasa dahsyat. Pandangan Pak Darmawan beralih dari kompas lusuh itu ke wajah tegas Tarik yang basah oleh hujan. Ada raut yang sangat familiar di sana. Garis rahang itu, bentuk alis itu, tangan Pak Darmawan yang keriput dan gemetar hebat tiba-tiba terangkat, seolah ingin menggapai liontin itu. Atau mungkin menggapai wajah Tarik. Bibirnya yang pucat pasi bergerak pelan, membisikkan sebuah nama yang sudah 26 tahun menjadi sumber luka terdalamnya. Arini, rintihnya Parau, nyaris tak terdengar ditelan suara gemuruh hujan. Anakku, sesaat setelah membisikkan kata-kata yang tak bisa dipahami siapapun itu, dada Pak Darmawan tersentak dan ia jatuh pingsan sepenuhnya. Kesadarannya ditarik paksa oleh ledakan syok yang terlalu masif. Sirene ambulans akhirnya membelah malam, membawa Pak Darmawan yang kritis menuju ruang gawat darurat dengan kecepatan penuh. Setengah jam kemudian, suasana beralih ke teras rumah sakit yang dingin dan sepi. Tarik berdiri diam di bawah kanopi rumah sakit, membiarkan angin malam menusuk tulang-tulangnya. Pakaiannya masih basah kuyup. Tangannya secara bawah sadar menggenggam erat liontin kompas peratnya. Satu-satunya benda peninggalan yang ia miliki sejak bayi. Ia termenung, tak mengerti mengapa pria tua kaya raya tadi menatapnya dengan pandangan yang begitu hancur, seolah melihat hantu dari masa lalu. Di ujung koridor kaca, Nabila berdiri mematung. Matanya yang sembab kini menatap lekat ke arah Tarik dari kejauhan. Bagi Nabila, pemuda sederhana itu bukan lagi sekadar orang lewat yang kebetulan menyelamatkan nyawa ayahnya. Ada sesuatu yang mengganjal kuat di hati Nabila. Sorot mata ayahnya sebelum pingsan terus menghantuinya. Mengapa ayahnya yang terkenal berhati dingin bisa sampai menitikkan air mata di detik-detik kritisnya? Mengapa sebuah kalung kompas lusuh di leher seorang santri miskin bisa membuat seorang konglomerat sekelas Darmawan nyaris meregang nyawa akibat syok? Rahasia kelam apa yang sebenarnya sedang mengintai mereka dari balik bayang-bayang masa lalu 26 tahun silam? Dan mungkinkah pertemuan malam ini bukanlah sebuah kebetulan? 3 hari berlalu sejak malam badai yang mencekam itu. Di ruang VVIP rumah sakit yang sunyi, bunyi monitor jantung terdengar teratur. Pak Darmawan perlahan membuka matanya. Masa kritisnya telah lewat. Namun bayangan kalung kompas lusuh dan wajah pemuda pesantren itu terus menghantui pikirannya. Dengan napas yang masih agak berat, sang konglomerat memanggil Pak Joko, kepala pelayan setia yang sudah mengabdi padanya selama 3 dekade. Pak Darmawan mencengkeram lengan keriput Pak Joko, menatapnya dengan sorot mata tajam, yang menyiratkan keputusasaan sekaligus harapan. Joko, anak muda yang menolongku malam itu, cari tahu tentang dia. Bisik Pak Darmawan Parau. Dan buka kembali brankas rahasiaku. Periksa semua dokumen tentang anakku, anak kandungku yang hilang 26 tahun lalu. Pak Joko terkesiap, tubuhnya menegang, namun ia segera mengangguk hormat. Baik, Tuan Besar. Di saat yang sama, Pak Darmawan meminta Nabila untuk mengundang pemuda itu ke kediaman mereka. Bawa dia kemari, Nabila. Ayah harus berterima kasih secara pantas kepada orang yang telah menyelamatkan nyawa ayah, titahnya. Keesokan harinya, Tarik melangkahkan kakinya melewati gerbang besi raksasa yang menjulang tinggi bagai pintu benteng istana. Di hadapannya, berdiri megah sebuah mansion bergaya Eropa klasik milik keluarga Darmawan. Pilar-pilar marmer yang kokoh, lampu kristal raksasa yang menggantung di lobi, dan deretan mobil mewah yang terparkir rapi menciptakan jurang perbedaan yang sangat nyata. Tarik, dengan kemeja koko kasualnya yang sederhana, celana kain biasa, dan sepasang sandal jepit yang sudah mulai menipis solnya, tampak seperti setitik debu di tengah hamparan permata. Namun, langkahnya tetap tenang. Matanya memancarkan kedamaian khas seorang santri yang tak pernah tergiur oleh gemerlap duniawi. Namun, kedamaian itu segera direnggut paksa. Sebelum Tarik sempat bertemu dengan Pak Darmawan atau Nabila, langkahnya dicegat di ruang tamu utama. Tante Sarah, wanita parubaya dengan riasan elegan, namun memiliki sorot mata setajam silet, duduk menyilangkan kaki di sofa kulit mahal. Di sebelahnya berdiri Kevin,
kekasih Nabila yang selalu berpenampilan necis, namun memiliki ambisi gelap untuk menguasai Darmawan Group. Tante Sarah menatap Tarik dari ujung kepala hingga ujung kaki. Entah mengapa, ada perasaan merinding dan ancaman tak kasat mata yang menjalar di tengkuk Sarah saat melihat wajah pemuda ini. Ketakutan dari dosa 26 tahun silam seolah meronta minta keluar, membuatnya secara refleks memasang posisi menyerang. Jadi, ini pahlawan kesiangan kita? Kevin membuka suara. Tawanya bernada meremehkan, memecah kesunyian ruangan yang dingin itu. Ia berjalan memutari Tarik, menatapnya dengan tatapan merendahkan. Tarik diam, menundukkan pandangannya sebagai bentuk adab. Tak ingin meladeni provokasi murahan. Dengarkan saya, anak muda, desis Tante Sarah, suaranya tajam menyayat. Jangan berpikir karena Anda kebetulan ada di pinggir jalan malam itu, Anda bisa masuk ke keluarga ini dan dianggap sebagai dewa penolong. Kami tahu niat terselubung orang-orang seperti Anda. Kevin tersenyum sinis, lalu merogoh saku jas mahalnya. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal berisi tumpukan uang tunai ratusan ribu rupiah. Tanpa peringatan, Kevin melemparkan amplop itu tepat ke dada Tarik. Brak! Amplop itu terbuka. Lembaran-lembaran uang merah berhamburan jatuh ke lantai marmer yang mengkilap, tepat di bawah kaki Tarik. Beberapa kerabat keluarga yang kebetulan melintas di sana hanya berhenti, menonton dalam diam dengan tatapan penuh cemooh. Seolah Tarik adalah tontonan hina yang pantas dipermalukan. Ambil itu, bentak Kevin dengan mata menyalang. Orang seperti Anda pasti datang bukan karena murni ingin menolong, melainkan karena mengharapkan imbalan, bukan? Pungut uang itu, dan jangan pernah menginjakkan kaki Anda di rumah ini lagi. Udara di ruangan itu seolah membeku. Penghinaan yang luar biasa kejam menelanjangi marwahnya di depan umum hanya karena ia tak berharta. Di dalam hati kecilnya, Tarik merasakan perih. Ia bukan malaikat yang tak punya perasaan. Ia manusia biasa. Dadanya bergemuruh. Namun ajaran kiai di pesantren tentang kesabaran menjadi jangkar yang menahan amarahnya. Tarik perlahan menatap tumpukan uang di lantai. Lalu mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Kevin dan Tante Sarah. Tidak ada amarah yang meledak. Tidak ada tangisan memelas. Hanya ada ketenangan yang justru membuat lawan bicaranya merasa kerdil. Dengan nada suara yang sangat halus, namun menusuk langsung ke relung jiwa, Tarik berkata, "Uang bisa membeli kenyamanan, tapi tidak bisa membeli hati yang bersih." Tarik tidak memungut selembar pun uang itu. Ia membalikkan badannya dengan punggung tegap, melangkah pergi meninggalkan gemerlap palsu rumah mewah tersebut. Tepat saat Tarik berbalik, Nabila baru saja melangkah masuk ke ruang tamu. Gadis itu mematung, matanya terbelalak melihat lembaran uang di lantai dan mendengar kalimat terakhir Tarik. Jantung Nabila seakan diremas kuat. Rasa bersalah dan malu yang luar biasa menghantam dadanya. Pemuda yang menyelamatkan nyawa ayahnya baru saja diinjak-injak harga dirinya oleh keluarganya sendiri. Sementara itu, dari atas balkon lantai 2, Pak Darmawan yang duduk di kursi roda menyaksikan seluruh kejadian itu dengan napas tertahan. Ia melihat punggung Tarik yang menjauh. Cara pemuda itu berjalan, cara ia memancarkan ketegasan, itu sangat mirip dengannya di masa muda. Pak Darmawan mencengkeram sandaran kursi rodanya dengan tangan gemetar. Tekadnya semakin bulat. Ia harus membuktikan siapa Tarik sebenarnya. Di sisi lain, Tante Sarah masih mematung di ruang tamu. Napasnya tak beraturan. Pertanyaan besar menggantung di udara. Siapa sebenarnya yang sedang serakah memperebutkan harta? Dan mengapa Tante Sarah, seorang nyonya besar yang berkuasa, sampai harus berkeringat dingin hanya karena melihat tatapan seorang santri sederhana? Rasa bersalah terus menggerogoti dada Nabila. Sepanjang hari, bayangan Tarik yang berdiri tegak menolak uang hinaan keluarganya terus berputar di kepalanya. Lingkungan yang penuh manipulasi ini telah membutakan keluarganya dari empati kemanusiaan. Malam itu, di bawah rintik gerimis yang dingin, Nabila secara diam-diam memacu mobilnya, meninggalkan mansion megah Darmawan, menyusuri jalanan sepi menuju kawasan pinggiran kota, tempat pesantren Tarik berada.
Ia menemukan pemuda itu sedang duduk sendirian di sebuah warung mie ayam tenda di pinggir jalan raya. Penerangan warung yang remang-remang kontras dengan lampu-lampu kota besar di kejauhan. Nabila memarkir mobilnya dan melangkah ragu. Melihat kedatangan putri konglomerat itu, Tarik sedikit terkejut. Namun senyum ramah tetap tersungging di wajahnya. Tanpa banyak bicara, Tarik segera mengambil selembar tisu, mengelap kursi plastik yang sedikit basah karena tempias hujan, lalu menariknya perlahan untuk Nabila. Saat angin malam bertiup kencang, membawa rintik hujan ke bawah tenda, Tarik secara refleks memiringkan payungnya untuk melindungi Nabila, membiarkan bahu kirinya sendiri basah kuyup. Tidak ada kata-kata manis atau rayuan murahan. Hanya ada tindakan sederhana yang sukses membuat pertahanan hati Nabila runtuh. Perutnya terasa tergelitik. Ada desiran hangat yang membuat gadis itu merasa terenyuh luar biasa. "Maafkan keluargaku, Tarik." Suara Nabila bergetar, memecah kecanggungan di antara semangkuk mie ayam yang mengepul. "Tante Sarah dan Kevin, perlakuan mereka siang tadi sangat melampaui batas." Tarik mengaduk pelan minumannya, menatap rintik hujan di jalanan aspal. Hati yang terluka tidak akan sembuh dengan kemarahan, Mbak Nabila. Pak Kiai selalu mengajarkan saya, jika kita dihina, biarkan saja. Derajat kita di hadapan Tuhan tidak akan turun hanya karena hinaan manusia. Nabila tertegun. Ia mendengarkan Tarik bercerita tentang kehidupannya yang damai di pesantren. Tentang bagaimana ia diajarkan meracik obat herbal dan membantu warga kampung yang sakit karena tak mampu ke rumah sakit. Di balik pakaiannya yang lusuh, Tarik memiliki substansi jiwa yang jauh lebih kaya daripada seluruh anggota keluarga Darmawan. Namun, momen hangat yang menenangkan jiwa itu harus berhenti seketika. Saat Tarik merogoh saku kemejanya untuk membayar mie ayam, tangannya secara tak sengaja menarik keluar kalung yang selalu dipakainya. Liontin perak berbentuk kompas yang kusam itu berayun di bawah cahaya lampu warung. Tarik tersenyum getir melihatnya. "Ini satu-satunya barang yang menemani saya sejak bayi," gumam Tarik. Matanya menerawang jauh ke masa lalu. "Kiai bilang saya ditemukan di pinggir jalan saat badai besar 26 tahun lalu, dibungkus kain tipis dengan kompas ini di leher saya. Mungkin orang tua kandung saya sengaja membuang saya." Dek! Jantung Nabila seakan berhenti berdetak. Matanya membelalak lebar, menatap horor sekaligus tak percaya pada liontin kompas perak tersebut. Ingatannya langsung terlempar pada sebuah foto usang di ruang memorial mendiang ibunya. Di foto itu, ibunya mengenakan kalung kompas yang bentuk dan ukirannya sama persis. Malam itu juga, Nabila pulang dengan pikiran yang berkecamuk hebat. Apakah Tarik adalah kakak kandungnya? Anak laki-laki penerus Darmawan Group yang dikabarkan meninggal karena kecelakaan saat masih bayi. Didorong oleh rasa penasaran yang membakar, Nabila menyelinap masuk ke ruang kerja ayahnya. Ia mulai membongkar berangkas tua dan laci-laci arsip rahasia keluarga, mencari dokumen lama terkait kasus anak hilang itu. Ia menemukan map coklat berdebu. Tangan Nabila gemetar saat membukanya. Namun, Nabila tidak tahu bahwa Tante Sarah yang licik selalu satu langkah di depannya. Tante Sarah, yang sudah mencium gelagat kecurigaan, telah sengaja meletakkan dokumen palsu di tumpukan teratas. Mata Nabila membaca lembar demi lembar kertas dengan logo lembaga investigasi, palsu, yang menyatakan adanya sindikat penipuan terorganisir. Sindikat ini memanfaatkan anak-anak panti asuhan dan pesantren, membekali mereka dengan barang tiruan mirip pusaka keluarga kaya, untuk kemudian berpura-pura menjadi pewaris yang hilang. Dan di halaman terakhir, terpampang foto Tarik yang diambil secara diam-diam. Air mata Nabila menetes di atas kertas itu. Dadanya sesak bukan main. Kepingan kepercayaannya hancur berkeping-keping. Jadi, pertemuan di malam badai itu, kepolosannya, kehangatannya di warung tadi, semuanya hanya sandiwara. Semuanya murni konspirasi murahan untuk merampok harta ayahku. Nabila terisak dalam diam, tertipu oleh ilusi dan fabrikasi keji bibinya sendiri. Ia merasa bodoh karena sempat menaruh simpati dan rasa hormat pada penipu itu. Di tempat lain, di sebuah ruangan yang gelap, ketegangan yang lebih besar sedang dianyam. Pak Darmawan yang tak bisa tidur,
secara rahasia memanggil asisten kepercayaannya. Bawa layang rambut ini ke laboratorium independen milik sahabatku di luar kota. Lakukan tes DNA secepatnya. Jangan sampai ada orang rumah yang tahu. Namun, di lorong seberang, Kevin tengah berdiri menyeringai di depan jendela sambil memegang ponselnya. Ia baru saja menyadap perintah itu. "Halo, dokter. Ini Kevin," bisiknya dengan senyum iblis yang mengembang. Darmawan tua itu akan mengirimkan sampel DNA. Eksekusi sesuai rencana kita. Pastikan hasilnya melewati tanganku terlebih dahulu. Kita siapkan kejutan besar. Kita buat anak kampung itu hancur sehancur-hancurnya di depan seluruh keluarga besar. Waktu terus berdetak, membawa mereka semua menuju jurang kehancuran yang tak terelakkan. Siapakah yang akan tertawa paling akhir di panggung sandiwara berdarah ini? 2 minggu berlalu. Malam ini, ballroom Hotel Bintang 5 disulap menjadi lautan kemewahan untuk merayakan pesta pertunangan agung antara Nabila dan Kevin. Ini adalah manuver terakhir Kevin untuk secara sah menguasai kerajaan bisnis Darmawan Group, memenangkan konspirasi yang telah ia rancang dengan sistematis. Nabila berdiri di atas panggung dengan gaun berlian, namun matanya kosong, jiwanya seolah terkuras habis. Di sudut VIP, Pak Darmawan duduk di kursi rodanya. Wajahnya menua 10 tahun akibat beban penyesalan yang menderanya setiap malam sejak mengusir Tarik. Tepat saat MC mengangkat mikrofon untuk meresmikan pertukaran cincin, suara decitan engsel pintu raksasa ballroom menghentikan alunan musik orkestra. Brak! Pintu utama terbuka lebar. Sorot lampu seketika mengarah ke ambang pintu. Di sana berdiri Tarik, tidak lagi menunduk seperti santri miskin yang dihina tempo hari. Tatapannya tajam menembus ulu hati para pengkhianat. Di belakangnya, berdiri tegak Pak Kiai dari pesantren, Pak Joko sang kepala pelayan setia, dan sepasukan polisi berseragam lengkap. "Security! Berani-beraninya pria rendahan ini mengacaukan acaraku. Seret dia keluar!" Jerit Tante Sarah panik, wajah riasannya mendadak pucat. Kevin sang antagonis sudah mengepalkan tangan, bersiap memanggil anak buahnya. Namun kali ini, tidak ada yang berani menyentuh Tarik. Pemuda itu melangkah pelan, membelah lautan tamu undangan yang mulai berbisik sinis. Ia berhenti tepat di depan panggung, menatap lurus ke arah Pak Darmawan. Pernahkah kalian berpikir, mengapa kebohongan yang dibungkus rapi dengan tes DNA palsu begitu mudah dipercaya? Sementara kebenaran yang sederhana justru diinjak-injak. Suara Tarik menggema, tenang namun syarat akan akuntabilitas. "Tutup mulutmu, penipu!" potong Kevin ganas. Tarik mengabaikannya. Perlahan, ia melepas liontin kompas perak kusam dari lehernya. Benda yang selama ini dihina sebagai rongsokan. Dari saku bajunya, ia mengeluarkan sebuah jarum kecil, lalu menekan sebuah titik tersembunyi di bagian sisi kompas tersebut. Klik! Bunyi logam kecil bergerit. Bagian belakang kompas itu tiba-tiba terbelah 2. Para tamu menahan napas. Dari balik ruang rahasia sekecil koin itu, Tarik mengeluarkan sebuah pelat logam emas super tipis. Ia menyerahkannya langsung ke tangan Pak Darmawan yang gemetar hebat. Di bawah cahaya lampu ballroom, Pak Darmawan membaca ukiran mikroskopis di atas pelat emas itu. Ada kode ruang bersalin VIP, tanggal dan jam kelahiran, ukiran simbol bunga melati khusus keluarga Darmawan, dan sebuah cap sidik jari kaki bayi yang sangat kecil. Itu adalah pelat penanda bayi eksklusif yang hanya diketahui oleh mendiang istrinya dan dirinya sendiri. Tidak ada sindikat atau tes DNA palsu manapun yang bisa merekayasa benda ini. Ini stempel lahir putraku, isak Pak Darmawan. Air matanya pecah seketika. "Belum selesai, Tuan," sahut Pak Kiai melangkah maju. Ia mengangkat sebuah voice recorder usang peninggalan 26 tahun lalu dan menekan tombol play. Suara gemerisik kaset tua memenuhi ruangan yang hening bagai kuburan. Disusul suara parau seorang wanita yang terisak ketakutan. "Tolong, Nyonya Sarah mengancam akan menghancurkan keluarga saya jika saya tidak menyingkirkan bayi laki-laki Pak Darmawan. Saya menerima uang suapnya. Saya terpaksa membawa bayi pewaris itu pergi. Saya hanya bisa menyembunyikan pelat emas di dalam kompas perak Nyonya besar sebagai penanda."
Maafkan saya. Rekaman itu adalah pengakuan bidan rumah sakit 26 tahun lalu. Pak Joko juga maju, menyerahkan sebuah tablet kepada pihak berwajib. Ini bukti empiris, Komandan. Rekaman CCTV dan mutasi rekening Kevin yang menyogok kurir lab untuk memanipulasi hasil tes DNA putra mahkota. Boom! 2 plot twist mematikan dijatuhkan sekaligus. Seluruh konspirasi kotor untuk merebut kekuasaan akhirnya terekspos secara transparan di depan ratusan mata. Tante Sarah langsung lemas, lututnya membentur lantai marmer. Ia menangis meraung-raung. Ampuni aku, Mas Darmawan, aku hilaf. Sementara itu, Kevin yang sadar posisinya telah hancur, mencoba berlari kabur ke pintu belakang. Namun, dengan sigap 2 petugas polisi menerjang dan membantingnya ke lantai, memborgol tangannya. Para tamu undangan yang tadinya gemar mencibir, kini terbungkam rapat, menelan ludah, melihat resiliensi kebenaran menjerat para pelaku kejahatan. Pak Darmawan dengan sisa tenaganya bangkit dari kursi roda, tertatih-tatih menghampiri Tarik. Pria tua yang ditakuti di dunia bisnis itu kini tak lebih dari seorang ayah yang hancur karena penyesalan mendalam. Ia memeluk Tarik erat-erat, menumpahkan tangisnya di bahu sang anak. Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah. Anakku akhirnya pulang. Nabila tak kuasa menahan air matanya. Ia berlari turun dari panggung dan menubruk Tarik dari belakang, ikut memeluknya erat. Maafkan aku karena membiarkan diriku dimanipulasi. Isaknya tersedu-sedu. Hatinya lega bercampur haru yang luar biasa. Ia merasa sangat terenyuh, menyadari pria berhati malaikat ini ternyata adalah pahlawan sejatinya. Di tengah isak tangis keluarganya dan kilatan kamera wartawan, Tarik menatap Tante Sarah dan Kevin yang diseret polisi. Tidak ada dendam di matanya, hanya kedamaian yang dalam. Saya memberikan pengampunan kepada kalian, agar hati saya tidak ikut terdegradasi oleh kebencian. Ucap Tarik lembut, suaranya mengalun seperti doa. Namun, akuntabilitas hukum negara tetap harus kalian jalani. Malam itu, badai intrik selama 26 tahun akhirnya mereda. Sang santri sederhana telah mengembalikan marwah dan cahaya ke dalam keluarga konglomerat itu. Harta warisan sebesar apapun tak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan integritas dan ketulusan hati yang memaafkan. Pelajaran keluarga yang bisa kita petik dari kisah ini sungguh mendalam, bukan? Mereka yang menebar intrik demi merampas hak orang lain mungkin bisa merasa menang sesaat. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Kebenaran dan hukum tabur tuai, karma, tidak akan pernah salah alamat. Kebaikan yang tulus dan kebesaran hati untuk memaafkan adalah tameng terkuat untuk melindungi nurani kita, menyembuhkan luka masa lalu, dan merestorasi ikatan keluarga yang sesungguhnya. Bagaimana pendapat Anda tentang keputusan Tarik yang memilih untuk memaafkan di dalam hati, namun tetap membiarkan hukum yang menghakimi para pelaku kejahatan? Jika Anda berada di posisi tersebut, bagaimana reaksi Anda saat berhadapan dengan orang-orang yang telah menghancurkan hidup Anda? Mari, luapkan opini Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, serta bagikan video atau podcast ini untuk mendukung kami agar terus menghadirkan karya-karya storytelling yang lebih menegangkan dan penuh makna. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.